Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengajian dimulai, maka kita mendoakan guru-guru kita, terutama para sesepuh pesantren ini yang sudah meninggal dunia. Demikian juga saudara-saudara kita, orang kita yang telah tidak ada, semoga mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan juga saudara, orang tua atau keluarga kita, khususnya cucu saya Muhammad Zidan sedang dirawat di rumah sakit. Demikian juga keluarga kita yang sedang sakit, ya. Mudah-mudahan diberikan segera kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa berjumpa lagi di pengajian yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Maka untuk menghadapi bulan Ramadan kita harus mempersiapkan diri, membersihkan diri, mensucikan diri. Dalam ajaran Islam ada ajaran yang mengkhususkan diri untuk mensucikan diri, yaitu ajaran namanya ajaran tasawuf. Tasawuf itu berasal daripada kata sofa, bersih, sofiyun, bersih. Jadi orang yang bersih berusaha menjauhkan diri dari rogail, dari kotor-kotor yang menghalangi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf juga sering dikonotasikan dengan ahlus sufah. Ahlus sufah itu berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam diri di serambi masjid, serta mereka mengabdikan hidupnya untuk hanya beribadah kepada Allah. Tasawuf juga berasal dari kata sofa, arti orang bersih. Maksudnya orang yang mensucikan diri di hadapan Allah. Istilah tasawuf juga berasal dari kata sofa yang artinya barisan sholat, sof. Ya, karena orang yang kuat serta suci, batasannya atau biasanya sholat memilih sof yang paling awal. Nah sekarang menurut istilah sebetulnya tasawuf apa? Tasawuf adalah gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa, ya, menjelang jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Itu tasawufnya. Tasawuf adalah usaha atau gerakan Islam yang mengajarkan ilmu cara menyucikan jiwa. Bagaimana agar jiwa itu suci,
tidak banyak rodail, kotoran-kotoran yang mengotori kalbu kita, menjernihkan akhlak, menjauhkan dari akhlak-akhlak yang madmumah, yang tercela, melaksanakan akhlak yang mahmudah, yang terpuji, membangun lahir dan batin serta memperoleh kebahagiaan yang abadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dari tasawuf. Nah, pada kesempatan ini dan insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menyampaikan tokoh-tokoh tasawuf beserta ajaran-ajarannya. Yang akan disampaikan pada hari ini adalah tokoh tasawuf Hasan Al-Basri. Insya Allah pada kesempatan lain akan saya sampaikan tokoh tasawuf putri yaitu Robi'ah Al-Adawiyah, kan? Dan banyak lagi tokoh-tokoh sufi yang dari perempuan yang lainnya yang sudah barang tentu kita mempelajari tentang bagaimana riwayat hidupnya dan bagaimana ajaran-ajarannya sehingga kita bisa meneladani apa yang menjadi perilaku atau ajaran-ajaran dalam tasawuf itu. Nah, sekarang akan kita pelajari, kita pahami tentang Hasan Al-Basri. Nah, dalam teks itu bagi bapak ibu-ibu yang sudah meneliti teksnya, maka silakan dibaca ya, dilihat barang-barang. Ibu Is kok nggak kelihatan, ada nggak? Oh, biasanya kan pakai kursi, sekarang kalau nggak pakai kursi, berarti udah sembuh nih. Amin. Alhamdulillah. Biasanya kelihatan, makanya ditanyakan. Biasanya kan ada aneh jelek di kursi nih. Oh, nggak ada, Bu Is, alhamdulillah. Ya, Wulida Hasan Al-Basri qabla sanatin min nihayati khilafati Umar bin Khattab fil Madinah. Hasan Al-Basri dilahirkan 2 tahun sebelum kekhalifahan Umar bin Khattab berakhir. Fil Madinah, dilahirkannya di Madinah. Yaitu an wahid wa isrina minal hijrah, yaitu tahun 21 Hijrah. Ya. Wa ummuhu Khairah maulat Ummi Salmah. Ibunya Hasan Al-Basri itu adalah namanya Khairah. Khairah itu adalah hamba sahayanya Ummu Salmah. Ummu Salmah itu siapa? Ummul Mukminin, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanat tahlimuha. Ada saum di subuhan, itu saum dari subuhan. Ya, kanat tahlimuha Khairah, yaitu ibunya Hasan Al-Basri itu menjadi khodam, pembantu dari siapa? Dari Ummu Salmah, istrinya baginda Rasul. Rubama arsalatha fi hajatiha fayabki Al-Hasan wa huwa radhi'un fatasawgalahu Ummu Salmah biradha'atihi litaskutahu. Mungkin ibunya itu disuruh oleh Ummu Salmah. Siapa ibunya Hasan Al-Basri namanya? Khairah. Ya, Khairah itu diutus atau diminta bantuannya oleh Ummu Salmah untuk suatu keperluan, mungkin belanja ke pasar atau apa ya. Pokoknya sedang diminta bantuan, ya gitu kan. Nah, pas waktu bantuan itu, Wayabki Hasan Al-Basri itu menangis. Wa huwa radhi'un fatasawwalahu Ummu Salmah biradha'atihi litasqutahu. Dia itu ya sedang musimnya disusui. Dan akhirnya ya menyibukkan siapa? Menyibukkan baginda Ummu Salmah atau Ummul Mukminin, sehingga disusui oleh Ummu Salmah. Nah, itu ya. Jadi Hasan Al-Basri itu tokoh sufi ini disusui oleh Ummu Salmah, baginda istrinya baginda Rasulullah SAW. Kenapa disusui? Ya supaya tidak nangis kan. Anak itu kalau bayi itu kalau nangis disusui kan diam ya. Nah, itu ya. Wa bidzalika rubi'a min Ummi Salmah. Oleh karena itu
Hasan al-Basri itu disusui oleh Ummu Salamah. Fakanu yarawna anatil hikmah wal ulum allati utiyatha al-Hasan min barakatil karawah min ummil muminin zaujati Rasulullah SAW. Ya, oleh dari para orang-orang ya mengatakan, berpendapat bahwa itulah Hasan al-Basri itu mendapatkan hikmah dan mendapatkan ilmu ya karena barakah dari susuan dari Ummu Salamah. Jadi karena disusui oleh Ummu Salamah mendapatkan barakah di kebijakan dan ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali. Nah, itu ya. Karena Ummu Salamah adalah istri baginda Rasulullah SAW. Wa kanat Ummu Salamah takhrujuhu atau tukhrijuhu ila sahabat fayaduna lahu. Suatu saat Ummu Salamah membawa Hasan al-Basri ya dibawa kemana? Ke kumpulan para sahabat. Nah, itu ya. Jadi Hasan al-Basri itu belum sahabat karena masih bayi ya, di tabi'in termasuknya. Dibawa ke kumpulan sahabat. Sudah masuk ke kumpulan sahabat, fayaduna lahu, para sahabat mendoakan Hasan al-Basri. Wah, senang sekali ya. Kalau kita juga punya bayi, punya anak, kemudian ada kumpulan kiai-kiai sedang mengaji, sedang apa, kemudian dibawa, kemudian didoakan oleh para kiai, para ulama, kita kan sangat bangga. Demikian juga apalagi ini ya, Hasan al-Basri didoakan oleh para sahabat, ya, oleh para sahabat. Wada'a lahu Umar bin Khattab, dan telah berdoa, mendoakan lahu kepada Hasan al-Basri siapa? Umar bin Khattab. Faqala, maka Umar bin Khattab berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nasi. Ya Allah, berilah pengetahuan Hasan al-Basri itu, pengetahuan agama, dan berilah kecintaan kepada manusia atau dicintai oleh manusia, oleh orang-orang. Nah, ini doa ini ya, doa Umar bin Khattab. Jadi bisa dipakai juga kita kalau nanti mendoakan ada bayi yang datang, tolong didoakan ya, doain doa Umar bin Khattab. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nasi. Allahumma faqihhu fid din wa habibhu ilan nasi. Terus kamu dulu baginda Rasulullah SAW mendoakan kepada Ibnu Abbas. Doanya hampir sama. Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, itu ya. Ya Allah, berilah ke ilmu pengetahuan tentang agama dan berilah pengetahuan tentang penafsiran, penakwilan Al-Qur'an. Alimhu ta'wil. Ya. Jadi saya tanya, jadi kalau ada yang lahir, Allahumma faqihhu isri, Allahumma faqihha fid din wa habibha ilan nasi. Atau doa Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Saya ya. Hafalnya? Hafal. Ya hafal Hasan Al-Qur'an fil ashirah min umrihi. Hasan al-Basri hafal Al-Qur'an pada umur 10 tahun. 10 tahun ya. Dia udah SD udah kelas berapa itu? Kelas 3 atau kelas 2 ya. Ya, baru ya baca Iqra mungkin baru selesai atau sudah masuk Quran juga ya. Sudah ada yang masuk Quran. Nah, ini Hasan al-Basri itu 10 tahun udah hafal Quran. Sejarahnya Imam Asy-Syafi'i itu 6 tahun usianya sudah hafal Quran. Dia memang di Arab itu tradisinya seperti itu, karena kuat hafalannya. Jadi di Arab itu anak-anak tingkatan SLA ya atau masuk perguruan tinggi ya. Sulit untuk mencari orang yang tidak hafal Quran. Yang saya tahu di Mesir, apalagi di Saudi Arabia ya. Beda dengan di kita kan. Sampai anak pemuda kita sulit untuk mencari anak pemuda yang hafal Quran. Kenapa? Karena kalau di Mesir itu ada kurikulumnya sejak berjenjang, dari mulai Ustadz ataupun TK itu sekian surat bertahap ya. Nanti masuk SD
sekian surat, berkelanjutan. Surat berapa, 7 berapa, lulus SD, nanti masuk SMP, 7 berapa, sehingga selesai SLA itu hafal 30 juz. Itu sudah umum sekali di sana tuh. 30 juz ya, nah, terutama yang sekolah-sekolah Azhar. Sekolah Azhar itu diharuskan gitu ya, SLA selesai SLA itu hafal 30 juz. Makanya saya waktu pas kuliah di Mesir dulu ya, untuk mendapatkan LC itu dulu, kalau untuk orang Mesir itu harus hafal 30 juz. Nah, 30 juz. Tapi mereka ya tidak berat karena sejak SLA mereka sudah hafal 30 juz. Tapi kalau untuk orang asing, orang Indonesia termasuk, cukup 4 juz saja. 4 juz juga sudah mumet gitu untuk menghafalnya. Ada yang hafal ini, yang surat lain lupa lagi, karena banyak yang mirip-mirip ya. Yaitu sebenarnya keunggulannya orang Arab di sana tentang hafalannya. Makanya di sini disebutkan Hasan Al-Basri itu hafal waktu umur 10 tahun. Di atas deh ibu-ibu tanya, adik-adik, atasnya lah. Kayak penelitian ke atas tuh pilih seperti mana tuh. Pakai bahasa Betawi. Ya. Jadi Hafidhul Al-Hasan Al-Quran fil asyirah min umrihi. Hasan Al-Basri hafal Al-Quran pada umur 10 tahun. Wa nasya'a fil Hijaz baina sahabat. Hasan Al-Basri hidup bersama di Hijaz bersama sahabat. Walau ada dan minhum wa asya baina kibarihim. Kalau Hasan Al-Basri udah melihat ya, pernah melihat sejumlah sahabat dan hidup bersama para tokoh-tokoh sahabat. Yang tokoh-tokoh sahabat yang pada itu ya nanti kita lihat ya. Mimma dafa'u ila ta'allum minhum. Inilah di antara lain yang mendorong Hasan Al-Basri untuk belajar kepada para sahabat karena memang hidup bersama para sahabat. Wa riwayat anhum. Ya, dan meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat. Ini memang beliau itu termasuk muhadits, banyak yang meriwayatkan hadis. Ya. Wa hadara Jum'ata ma Utsman bin Affan, dan Hasan Al-Basri menghadiri salat Jumat ya bersama Utsman bin Affan. Wa sami'ahu yakhtub, dan dia mendengarkan Utsman bin Affan berkhutbah. Wa syahida yaum istishhadihi wa kana umruhu 14 sanatan. Nah, kalimat tadinya. Wa syahida yaum istishhadihi, dan Hasan Al-Basri menyaksikan terbunuhnya atau menjadi syahidnya Utsman bin Affan, di mana umurnya waktu itu umur 14 tahun. Jadi Utsman bin Affan itu meninggalnya karena dibunuh. Jadi waktu itu terjadi gonjang-ganjing pergolakan ya. Jadi memang keributan masalah politik itu bukan pada masa sekarang juga ya. Pada masa sahabat juga terjadi ternyata ya. Jadi waktu itu ada dugaan dari sebagian sahabat menuduh Utsman bin Affan itu nepotisme. Nepotisme itu sangat memperhatikan keluarga, katanya memberikan tunjangan kepada keluarga. Jadi pada saat diteliti ternyata tunjangan itu bukan kepada keluarga saja, kepada orang Islam pada umumnya juga yang berhak mendapatkan tunjangan dapat tunjangan Utsman bin Affan itu. Karena memang Utsman bin Affan itu sangat kaya sekali ya. Jadi bukan saja dari harta kekayaan ghanimah atau apa, dia itu sendiri sangat kaya. Kekayaannya tuh sampai sekarang masih terpelihara. Ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya ke Madinah, di sana itu ada hotel disebutkan hotel peninggalan Utsman bin Affan. Oh kan, jadi coba sudah 1400 tahun kekayaannya masih terpelihara, dan di antaranya adalah berupa hotel ya. Jadi memang sangat kaya itu. Ya maklum ya, di dalam politik seperti itu, gonjang-ganjing sehingga terbunuh ya. Dan dibunuhnya itu Utsman bin Affan dalam sejarah disebutkan
sedang membaca Al-Quran. Al-Qurannya yaitu Al-Quran Mushaf Utsmani. Jadi sebelumnya itu belum ada mushaf ya. Sebelumnya itu belum ada mushaf yang terkodifikasi dengan utuh gitu kan. Baru mushaf pribadi para sahabat yang di sananya ada catatan harian sebagainya. Tapi yang mushaf khusus untuk Al-Quran 30 juz baru pada masa Utsman bin Affan. Nah, waktu itu sedang baca mushaf ya. Kemudian ada yang pemberontak masuk ke kamar. Nah, dalam sejarah disebutkan lihyahnya itu jenggotnya dipegang, kemudian ditusuk dengan panah kepada hatinya sampai keluar darah. Alhamdulillah. Darahnya itu menjiplati Quran yang sedang dibaca. Dalam sejarah disebutkan yang dibaca itu adalah surat Al-Baqarah. Dan buktinya orang-orang yang sudah melihat ya bahwa Quran atau darah yang menetes di surat Al-Baqarah di Mushaf Utsmani itu masih terpelihara di Uzbekistan. Bisa ibu-ibu terpercaya kan itu dia Uzbekistan ya. Tapi ajakan Abdi di Uzbekistan ya. Di sana dalam surat Al-Baqarah kesan darahnya masih tersimpan. Ya. Wafis sanatis sabi'ah wa salatin. Pada umur 37 tahun intaqala ila Basra. Hasan al-Basri pindah ke Basra. Fakanat biha malalatut talaqi wa ta'allum. Di sanalah fase atau periode untuk belajar. Nah, dalam bahasa Arab itu ada at-talaqi dan at-ta'allum. Kalau talaqi itu belajar face to face ya, langsung kepada guru itu talaqi. Kalau ta'allum bisa saja langsung, bisa tidak. Jadi umpamanya kalau sekarang belajar lewat internet, nah itu ta'allum bukan talaqi. Kalau talaqi itu langsung. Ada ulama sorogan lah bahasa Sukahideng mah, talaqi itu sorogan. Nah, jadi inilah antara lain salah satu bukti sangat keilmuan itu mutasil nyambung ya dengan talaqi itu kan bisa langsung belajar kepada guru. Jadi pada waktu itu fase belajar secara langsung maupun belajar tidak langsung. Haitsu istama'a ila sahabah alladziina istaqarru biha, di mana Hasan al-Basri mendengar para sahabat yang menetap di Basra. Istaqarru ya. Tapi sana Ats-Tsalitsah wa Arba'in Hijriyatan amila katiban di Ghazwah di Amir Khursan al-Rabi bin Ziyad al-Harithi li muddati asyri atau asyra sanawat. Ya, pada umur 43 tahun Hasan al-Basri bekerja sebagai sekretaris dalam peperangan bagi Amir Khursan al-Rabi bin Ziyad al-Harithi selama 10 tahun di muddati asyri sanawat. Wa ba'da rujuhi min al-Ghazwi istaqarra fil Basrah haitsu asbaha asyhara ulama'i asrihi wa muftiha hatta wafatihi. Ya, setelah pulang dari peperangan, Hasan al-Basri tinggal di Basra. Kemudian dia menjadi ulama yang populer, yang terkenal pada masanya, dan sebagai juga mufti yang terkenal hingga beliau wafat. Tufi al-Hasan, cepat dengarkan ya. Tufi al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala Lailatul Jum'ah. Hasan al-Basri maut atau meninggal pada malam Jumat fi syahri Rajab, dalam bulan Rajab. Ya. Sanata asin wa mi'atin. Tahun 110 ya Hijriah, wa huwa ibnu tis'in wa thamanina sanatan. Dan dia berumur 89 tahun. Nah, dia di umur tahun 1 meninggal. Itu adalah riwayat tentang kehidupan dari Hasan al-Basri. Ulumuhu. Nah, sekarang ilmu-ilmunya dari Hasan al-Basri seperti apa? Walaqad al-Hasan al-Basri adalah kabiran minas sahabat. Hasan al-Basri pernah atau telah melihat ya, bertemu ya. Hasan al-Basri bertemu atau melihat
sejumlah besar para sahabat. Waruwiya atau warawa anhum, dan telah meriwayatkan hadis-hadis dari para sahabat. Misal sepertinya An-Nu'man bin Bashir, nah itu ya. Jadi kalau meriwayatkan berarti ya langsung jadi gurunya ya. Jadi Hasan al-Basri meriwayatkan hadis dari Nu'man, berarti Nu'man bin Bashir itu adalah gurunya dari Hasan al-Basri. Demikian juga Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, Anas bin Malik ya. Jadi ini adalah sumber-sumber hadis dari yang dipergunakan Hasan al-Basri. Oleh karena itu secara langsung beliau itu, mereka itu adalah gurunya. Wa natijatu lima sabab faqad tabaqahu Umar bin Abdul Aziz bisayyidil tabi'in. Kesimpulannya di apa yang telah disebutkan tadi, Umar bin Abdul Aziz memberikan titel untuk panggilan bahwa Hasan al-Basri itu sayyidul tabi'in, tuannya ulama-ulama tabi'in ya. Jadi kalau tabi'in ya banyak sekali. Nah, tuannya ataupun kepalanya tabi'in itu adalah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri kan tadi disebutkan masih kecil, waktu kecil itu sudah ketemu dengan para sahabat. Kalau yang ketemu dengan Rasulullah kan sahabat. Ini kan tidak ketemu dengan Rasulullah tapi ketemu dengan sahabat, maka itu adalah tabi'in. Karena tabi'innya generasi awal disebut karena ini beliau ini sayyidul tabi'in. Ya. Amma Sayyidah Aisyah wa indama sami'athu yatakallamu qalat man hadzal ladzi yatakallamu bi kalami siddiqin. Sayyidah Aisyah ya, istri baginda Rasulullah, tatkala mendengar Hasan al-Basri berbicara ya, langsung komentari, man hadzal ladzi yatakallamu bi kalami siddiqin. Siapa nih yang berbicara dengan kalam ucapan-ucapan yang benar, yang jujur? Ini kaget gitu ya, mungkin ya. Nah, gitu. Jadi kaget. Nah, itu komentar Sayyidah Aisyah kepada Hasan al-Basri. Ini menunjukkan bahwa Hasan al-Basri adalah orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Wa kana Anas bin Malik yaqul, Anas bin Malik tadi sebenarnya saya katakan adalah gurunya ya. Dia pernah berkata, jadi Anas bin Malik tinggalnya waktu itu di Madinah, tapi pada akhir hayatnya tinggal di Basrah, ya, sama dengan Hasan al-Basri. Nah, pada waktu orang-orang pada itu tanya kepada Anas bin Malik tentang hadis, tentang berbagai macam, Anas bin Malik menjawab, Sallu al-Hasan fa innahu hafidha wa nasina. Bertanyalah kepada Hasan, sesungguhnya Hasan itu banyak menghafal hadis, wa nasina, dan saya atau kami telah banyak yang lupa. Nah, ini menunjukkan bahwa Hasan al-Basri itu sebagai murid dan bisa dipercaya dan pintar. Nah, itu kan. Selalu al-Hasan fa innahu hafidha wa nasina. Bertanyalah kepada Hasan ya, tentang hadis, tentang berbagai permasalahan. Dia itu hafal tentang hadis dan saya atau kami telah banyak yang lupa. Ini menunjukkan bahwa Hasan al-Basri adalah muridnya dari Anas bin Malik. In fasola anhu tilmiduhu Wasil bin Atha. Nah, pada waktu mengadakan pengajian, ada yang keluar dari majelis pengajian itu, namanya siapa? Wasil bin Atha. Siapa Wasil bin Atha itu? Ada yang kuliah mesti pada tahu. Wasil bin Atha tokoh apa? Ya, kalau baca ini. Wasil bin Atha wa qaulul haqatul ula li madhabil Mu'tazilah. Ini merupakan generasi pertama dari madhab Mu'tazilah. Wasil bin Atha memang sebagai pendiri madhab Mu'tazilah. Di madhab itu kan ada madhab sunnah, sunni ya, ada madhab Mu'tazilah. Nah, ini Wasil bin Atha itu adalah pendiri ataupun pemuka dari madhab Mu'tazilah. Wakana sababu dalika, adapun permasalahannya kenapa memisahkan diri Wasil bin Atha dari Hasan al-Basri. Ana wasilan bin Atha
Nah, atau Sa'al Al-Hasan Al-Basri An-Nusatil Muwahhidin. Permasalahannya kenapa Wasil bin Atta keluar dari pengajiannya Hasan Al-Basri? Karena Wasil bin Atta bertanya kepada Hasan Al-Basri tentang orang Islam yang bermaksiat. Orang Islam tidak melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Gitu kan? Kalau Hasan Al-Basri menjawab, "Kalau Hasan, hum tahtal masyiati insyaallah." Semuanya itu, kata Hasan, ya terserah masyiatullah, kehendak Allah. Nah, itu ya. Insyaallah adabahum wa insya'a ghafara lahum. Kalau Allah menghendaki mengadabnya kepada orang yang maksiat, orang muslim yang bermaksiat, tapi kalau menghendaki juga Allah bisa juga mengampuninya. Nah, itu kata Hasan Al-Basri. Faqala Hasan, faqala Wasil, maka Wasil menjawab, ya. Balhum fi manzalatin bainal manzalataini. Enggak seperti itu, kata Wasil bin Atta, ya. Mereka itu orang Islam yang bermaksiat itu ada di antara dua tempat, dua manzalah, ya. Hum fi manzalatin bainal manzalatain, ada dua masalah. Jadi tidak di orang yang mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan pahala, jadi tengah-tengah. Nah, kata Wasil bin Atta. Umma ittasalah al-fatah. Kemudian karena posisi paham, Wasil bin Atta keluar dari pengajian Hasan Al-Basri. Lalu Hasan Al-Basri, maka setelah itu Hasan Al-Basri berkata, "Ittazalna Wasil." Oh, Wasil bin Atta sudah keluar dari pengajian kita. Pasumiyat firqatuhu mundu dalika alhin bil Mu'tazilah. Maka dinamailah ketika itu golongannya atau pengikutnya itu dinamakan Mu'tazilah, karena ittazala tadi ya, keluar dari pengajian Hasan Al-Basri. Wa mimma yurafu an Hasan Al-Basri shiddatu khafi wa khasyatihi lillah wa qawlu al-haq. Dan di antara yang terkenal di Hasan Al-Basri itu sangat takut kepada Allah dan berbicara yang hak, yang benar. Wa kana nasihan lillah wa rasulillah wa rasulihi wa ummatil muslimin. Hasan Al-Basri memberikan nasihat karena Allah dan karena Rasul kepada orang-orang Islam. Wa amatin, dan seluruh umat manusia. Nah, karena memang kejujurannya, takutnya kepada Allah dan bicara yang hak, kata Pak Ilahi Umar bin Abdul Aziz. Maka Umar bin Abdul Aziz waktu itu dia khalifah, menulis kepada Hasan Al-Basri, "Ansih nih, ya, nasihatilah saya." Ya gitu kan. Jadi Presiden Prabowo artinya kalau sekarang minta dinasihati oleh ulama, karena ulamanya ulama jujur, ya, tidak memihak kemana-mana, gitu kan. Dimintai nasihatnya, "Ansih nih, nasihatilah saya." Kata Umar bin Abdul Aziz, "Fakataba ilaihi." Maka Hasan Al-Basri menulis nasihat kepada kepada Umar bin Abdul Aziz, pada khalifah, pada presiden. Nah, di antaranya dia nulis, "Innal ladzi yashabuka la yansihuka, wal ladzi yansahuka yansahuka la yashabuka. Innal ladzi yashabuka la yunsihuka." Biasanya la yunsihuka, wal ladzi yunsihuka la yashabuka. Sungguhnya orang yang menemani Anda, ya Abdul Aziz, tidak akan memberikan nasihat kepadamu. Jadi orang-orang yang dekat dengan presiden itu kan tidak akan memberikan nasihat. Sumur dawu, kalau pokoknya anu sudah berhasil. Yang tidak berhasilnya nggak dilaporkan. Itu dari dulu ya, ternyata sampai sekarang begitu ya. Itu kata siapa? Hasan Al-Basri ya. Orang yang membersamai kamu tidak akan menasihati kamu. Walladzi yunsihuka la yasabuka. Dan orang yang menasihati Anda, orang yang tidak menemani Anda. Hasan Basri kan tidak bersama dengan
tidak bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Nah itu yang akan menasihati. Nah itu ya. Qabasun min kalamil Hasan al-Basri, kutipan dari ucapan-ucapan Hasan al-Basri. Ini termasuk ajaran-ajaran Hasan al-Basri ya. Ya, ini ajaran-ajaran tasawuf ya, antara seperti ini ya. Bi sarrafiqani ad-dinar wad dirham la yanfa'anika hatta yufariqaka. Kawan yang paling jelek ya, itu adalah dinar dan dirham. Ya bagaimana umur kawan dirhamnya nggak tahu kiranya. Cek bahasa orang lah rupiah lah gitu ya. Jadi biksar rafiqu ar-rupiah, yang paling jelek kawan itu rupiah. Karena rupiah tuh ya itu bisa macam-macam. Yang tidak boleh jadi boleh, yang jadi boleh jadi tidak boleh, bisa seperti itu. Nah makanya biksar rafiqani ad-dinar wad dirham la yanfa'anika hatta yufariqaka. Tidak akan bermanfaat bagi kamu dinar dan dirham sehingga kamu berpisahkan diri dari dinar dan dirham itu. Nah, ini ajaran tasawuf seperti itu ya. Jadi ulah maka jangan ingat karena mengejar duit, ayo ngejar duit jadi ingat ke Bu Emo, Bu Emo kan Bang Emo. Karena ngejar duit jadi ke Bu Emo, Bang Emo. Coba lah untuk ngejar duit kamu kenal ajaran Bang Emo. Nah, gitu ya. Ini ajaran dari itu ya. Jadi bisa rafiqani dinar wa dirham. Kawan yang paling jelek itu adalah dinar dan dirham, rupiah lah. Keduanya itu tidak akan bermanfaat selagi kamu tidak menjauhkan diri dari keduanya. Tapi memang dalam kehidupan kita ya memang ada pendapat dari dulu itu ada namanya tasawuf modern ya, dikarang oleh Buya Hamka, bahwa kita ini kan ajaran zuhud ya. Zuhud itu menjauhkan diri dari kehidupan dunia. Nah zuhud pada masa modern bukan berarti sama sekali tidak boleh kaya. Kaya boleh saja, tapi tidak boleh ta'aluk ya. Kita itu terikat, terpikir terus masalah dunia. Nah, itu yang tidak boleh itu. Ya, umat Islam kan harus kaya. Gimana tidak kaya? Kalau tidak kaya kan nggak bisa ibadah haji, nggak bisa sodako, ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh punya uang ya. Uang ya tetap kita ikhtiarkan, tapi yang tidak boleh itu dalam zuhud ta'aluknya. Jadi terikatnya hati kita kepada harta itulah yang tidak boleh. Nah, tapi untuk jadi kaya itu sakit baik sekali, karena kan dengan kaya bisa ibadah haji, bisa sodako, bisa buat masjid, pesantren dan sebagainya. Itu mungkin ya pemahaman pada masa sekarang. Jadi kalau orang memuliakan, mengagung-agungkan harta kekayaan, tidak akan mulia, malah yang ada Allah akan menghinakan. Nah, jadi biasa-biasalah. Ya kita tuh hidup tuh kan yang enak, yang cukup saja lah, nggak usah macam-macam. Ya cukup untuk beli mobil baru, cukup beli bikin rumah baru, tapi bukan istri baru ya, tidak ya. Nah, jadi ya cukup untuk itu saja lah. Nah, cukup. Ya kita kan cukup untuk beribadah, gitu kan, untuk melakukan bersosialisasi dengan masyarakat yang biasa-biasa saja. Qala Hasan al-Basri, selanjutnya ya, Hasan al-Basri berkata, al-ulama salah satu ulama itu ada 3 kelompok, 3 bagian. Minhum alimun binafsi wali ghairihi. Ada ulama atau kiai lah kalau zaman sekarang ya. Alimun binafsi wali ghairihi, orang kiai yang alim, pintar bagi dirinya juga bagi orang lain. Nah, itu kan. Ada kan gitu, ya banyak ya kiai yang gitu. Alimun binafsihi wali ghairihi. Kiai itu alim, pintar ilmunya bagi dirinya, juga pintar bagi orang lain, banyak manfaat untuk orang lain. Padahal jika abdulhum wa khairum. Nah, kiai yang seperti itu adalah paling mulia ya, yang paling baik. Ada lagi minhum alimun binafsihi. Ada lagi kiai itu yang
alimun li nafsihi. Alim, pintar, tapi hanya untuk dirinya sendiri saja, tidak untuk yang lain. Nah, jadi kan alimun nafsi itu ya hanya baca, belajar terus kan. Setelah itu nggak pernah di-share kepada orang lain. Saya teringat dulu ya waktu pengalaman saya waktu di Mesir dulu. Waktu di Mesir itu dulu ya bukan sekarang. Karena waktu itu kan koran juga nggak nyampe ke Mesir ya. Majalah susah lah, paling sebulan sekali, 3 bulan sekali. Susah. Jadi ya kawan-kawan di Mesir dulu ya tahun 7882 ya, bukan sekarang. Jadi hanya beli buku aja kan. Kalau ada ma'rad ya, ada pameran buku itu wah diborong habis-habisan, dibaca sehingga pada tahu buku yang akan terbit bulan depan itu judulnya ini dan ada di penerbit mana apa. Nah, itu ya. Setelah itu dibaca ya sudah selesai. Tidak pernah di Mesir mau pengajian kasih kayak ibu-ibu tema bapak gitu. Nah, sadayana kan paling terbaca gitu kan. Terus memang waktu itu Simkulit pernah punya gagasan, akhirnya ya bikin jurnal majalah semi ilmiah ya. Keadaan seperti itu. Hanya dibikinlah majalah yang untuk share ya kepada kawan-kawan dan bisa dikirim ke Indonesia. Tapi ya celakanya karena majalahnya itu tanpa ada izin dari pemerintah Mesir, Simkulit berhubungan terus dengan intelijen Kementerian Dalam Negeri. Ya, ditanya beberapa kali, ya udah itu cerita lama. Jadi itu ada ya itu ya, alimun li nafsi. Jadi alim itu hanya untuk dirinya sendiri saja. Bahasanun ya itu juga bagus lah kalian. Tapi ada lagi yang ketiga, wa minhum alimun la li nafsihi wa la li ghairihi. Ada kiai yang tidak untuk dirinya juga tidak ada manfaatnya, lain udah disebutkan kiai anu, ajaran anu, gitu. Padahal sebetulnya dia nggak pernah pesantren, nggak pernah apa kan. Itu kan. Apalagi akan berikan manfaat kepada orang lain untuk dirinya sendiri. Nah, ini termasuk yang bagian ketiga. Jadi ada 3 macam kata Hasan al-Basri, kiai itu ada kiai yang alim untuk dirinya dan alim untuk yang lainnya. Sok ibu-ibu tarik-tariknya, insya Allah tarikannya abdi dan speaker. Nah, ibu-ibu boleh tarik ya, sak gerok-gerok kemana? Ada kawan gua udah ambil speaker. Oh, tarik-tariknya lalu dipengker tuh. Ya, dipengker maka bagian hadiah kayaknya, bagian hadiah mana ya? Bukan. Ya, jadi ayat 3 ya, ada 3 kiai itu, ada kiai yang alim untuk dirinya, alim juga manfaat untuk orang lain. Ada lagi kiai itu alim itu yang hanya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga yang alim tidak untuk dirinya juga dengan yang lain. Wah pintar itu kan. Mau ditarusin kan? Apa? Ya. Zakaro Imam Al-Qurtubi Anin Nisobi telah diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi dari Nisobi. Qala ya. Nisobi berkata, Syaka rajulun ilal Hasan al-Janubah. Ada yang syaka itu komplain. Nah, ada bahasa ini namanya syaka, mengadu. Ada seorang laki-laki yang mengadu kepada Hasan tentang kekeringan. Faqala lahu, maka Hasan berkata kepada seorang laki-laki itu, apa katanya? Istighfirullah, istighfarlah kepada Allah. Kalau kekeringan, Hasan Basri tolonglah, kami itu kekeringan gimana ya? Kata Hasan Basri, kalau keringan ya udah istighfarlah kepada Allah. Kata Hasan seperti itu. Wasyaka akharun ilahi al-faqr. Ada lagi orang lain yang mengadu juga kepada Hasan Basri tentang kefakiran. Hasan Basri, saya itu miskin, fakir sekali. Ya bisa makan sekarang, besok belum tentu bisa makan. Itu bagaimana kan saya punya keluarga, gitu kan? Gimana jawaban Hasan Basri? Faqala lahu, Hasan Basri berkata kepadanya, istighfirullah, istighfarlah kepada Allah. Ya. Faqala lahu akhar, ud'ullah an yarzuqani waladan. Hasan Basri ya, ada lagi yang lain berkata kepada
Hasan Basri ya. Orang lain berkata meminta kepada Hasan Basri untuk doakanlah ya supaya saya diberi anak. Saya tuh sudah lama menikah, tapi sampai sekarang masih belum punya anak. Nah, bagaimana jawaban Hasan Basri? Faqala lahu, Hasan Basri berkata kepadanya, istaghfirillah. Ya, kalau kamu belum punya anak, istighfarlah kepada Allah. Nah, jawabannya begitu ya. Istaghfirillah. Ya. Wasaka ilahi akhar jababa bustani. Ada lagi yang lain komplain kepada Hasan Basri tentang musim kemarau yang menimpa kepada kebunnya. Nah, sudah ini udah lama kemarau nih, nggak ada hujan. Nah, bagaimana nih? Kebunku kekeringan. Nah, gitu kan? Faqala lahu, maka Hasan Basri berkata kepadanya, istighfarlah. Istighfarlah kepada Allah. Jadi kalau sawah atau kolam kekeringan, banyaklah istighfar kepada Allah. Ya. Faqala lahu Rabi' bin Shabih. Maka berkatalah Rabi' bin Shabih kepada Hasan Al-Basri, "Ataka rijalun yashkuna anwa'an fa amartahum kullahum bil istighfar." Ya, gitu kan? Kata Rabi' bin Shabih, telah datang kepada Anda ini beberapa orang yang mengadukan bermacam-macam aduan. Tapi kau menjawabnya untuk memerintah mereka, tapi kamu memerintah mereka semuanya untuk istighfar. Ada yang tidak tadi ada yang kekeringan, ada yang tidak punya anak, ada yang fakir. Dijawabnya semuanya beristighfar. Nah, gitu kan? Faqala ma qultu min indi syai'an. Kata Hasan Al-Basri, saya itu berkata bukan satu pun, bukanlah dari saya. Jadi apapun yang saya ucapkan itu bukanlah ucapan saya. Innallaha azza wa jalla yaqul, sungguhnya Allah berfirman dalam surat Nuh, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, gitu kan? Allah berfirman, istaghfiru, beristighfarlah kau kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun. Allah itu mengutus langit atau memerintah langit untuk memberikan air hujan yang lebat, dan memberikan harta dan keturunan. Dan Allah memberikan kau jannatin, kebun-kebun, dan menjadikan kepada kamu, memberikan kamu anhar, sungai-sungai. Jadi kan semuanya sudah terjawab dalam istighfar itu. Jadi ada yang tadi kekeringan, nah itu kan sudah disebutkan, alaikum midrara, gitu kan. Kemudian ada yang fakir, yumdidkum bi amwalin. Ada yang enggak punya anak, yumdidkum bi amwalin wa banin. Nah, jadi sudah semua. Jadi kata Hasan Al-Basri, jawaban saya walaupun bolak-balik istighfar, yaitu memang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya memang seperti itu. Wa qala rajul lil Hasan Al-Basri, ada seorang yang berkata kepada Hasan Al-Basri, amma yastahyi ahadan min rabbihi, apakah tidak seorang tidak malu kepada Tuhannya, ya, naf'alu dzanba thumma nastaghfir, melakukan dosa kemudian istighfar, thumma naf'aluhu marratan ukhra, kemudian berbuat dosa lagi, thumma nastaghfir, kemudian istighfar dari bahkan. Faqala Hasan, maka Hasan berkata kepadanya, wadda syaitanu law ghafara minkum bihadza. Ya, syaitan sangat menyenangi kalau Anda melakukan hal seperti itu. La tatruku al-istighfar abadan. Walaupun demikian, engkau jangan tinggalkan beristighfar. Ja'a rajul ila Hasan Basri faqala lahu. Udah datang kepada Hasan Basri dan berkata, inni sami'tu anna likulli maksiatin iqabun. Saya mendengar bahwa setiap ada maksiat itu ada siksaannya, ada balasannya. Nah, itu bertanya ke Hasan Basri,
Saya pernah mendengar setiap orang yang berbuat maksiat ada siksaannya, ada balasannya dari Allah. Wa inni asaitullah katsiran wa lam yu'aqibni. Saya sebetulnya sudah bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak zakat, tidak puasa. Nah, ya, banyak pokoknya maksiat kepada Allah. Walam yu'aqibni, tapi Allah tidak pernah menyiksa saya. Nantang kelihatannya ya. Nah, ini ya. Tadi katanya kan setiap orang yang maksiat dapat balasan dari Allah. Saya tuh sudah berulang kali berbuat maksiat, tapi Allah tidak menyiksa saya. Faqala lahu, maka Hasan Basri berkata kepadanya, ya bunayya, balkan aqabakallahu wa anta la tadri. Ya, anakku, sebetulnya sudah banyak sekali Allah menyiksa kamu, tapi kamu sendiri tidak merasakannya, tidak mengetahuinya. Maka si anak orang itu berkata, kaifa, bagaimana bisa Allah bisa menyiksa saya? Saya tidak merasakannya. Maka Rasul berkata, alam yaslubuka halawata munajatihi, apakah tidak Allah tidak mengurangi kamu keindahan berdoa kepada-Nya? Apakah Allah tidak mengurangi kamu keindahan berdoa kepada-Nya? Jadi kalau kita berdoa tidak merasakan halawahnya, tidak merasakan nikmatnya untuk berdoa, jangan-jangan bahasa Jawa GG atau jangan-jangan kita sudah mendapatkan hukuman dari Allah. Karena kalau kita berdoa itu lazimnya tuh kita merasakan kesenangannya, keindahannya berdoa dan ibadah kepada Allah. Tapi kita tidak merasakan keindahannya itu. Jangan-jangan itu kita sedang mendapatkan iqab dari Allah. Yang kedua, alam tamur alaikal ayam duna antaqra Al-Qur'an. Ya, bukankah telah lewat beberapa hari dan engkau tanpa membaca Quran? Ya, Allah mewajibkan kepada kita baca Quran. Ibu-ibu osoknya masuk Qurannya. Biasakanlah pamitos maghrib, pada wetos subuh lah ya hanca, ya umpama teh kumpulan di bager, ya sanes menghadroh kumpulan oke kanggo hataman Quran. Nah, hataman Quran setiap minggu per sebulan, saya sajud 30 bulan atau 30 minggu kan biasa hatam Quran. Nah, biasa gitu ya. Alam tamul alaika tadi ya, al-ayam duna antaqrafan. Bukankah telah lewat beberapa hari sedangkan kamu tidak baca Al-Quran? Baca Al-Quran kan suatu keharusan. Nah, kalau kamu atau kita tidak baca Al-Quran, jangan-jangan kita sedang mendapatkan siksaan dari Allah karena tidak mau membaca Quran. Nah, ibu-ibu ya, biasakan ya baca Quran sekarang ya. Nah, lanjutnya, alam tamul alaikal layali, atiwaqi wa anta mahrumun minal qiyam. Bukankah beberapa malam, sekian malam telah lewat dan kau tidak mau untuk melaksanakan ibadah malam? Masuk ibu-ibu bukan malam hari, masuklah langsung. Nah, bapak-bapak bicara sama hari osok jangan nonton membal gitu ya. Saya bukan nggak boleh nonton sepak bola, boleh, tapi sempatkanlah untuk sholat malam. Syukurlah sholat malam, baca surat-surat pendek gitu kan, itu sangat indah sekali. Nah gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu melewatkan malam begitu saja tanpa dilakukan sholat malam, ibadah malam hari, jangan-jangan itu kita sedang mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala. Nah, alam yumsik lisanaka an dzikri, ya. Bukankah Allah telah memegang, menyetop lisan kamu untuk berzikir? Kita tuh tidak pernah zikir. Jangan-jangan di siksaan Allah kita sedang mau zikir itu. Nah, itu harus ini ya.
Coba perhatikan kita setiap hari mau berzikir kepada Allah tidak? Kalau tidak mau berzikir, kata orang Jawa tadi, G, kita ini sedang mendapatkan adab dari Allah. Jangan-jangan kita dapat adab dari Allah ya. Kemudian alam yang talika bihubillah wal jahl wasyahd. Ya, bukankah Allah telah menguji kamu mencintai harta, mencintai kedudukan, mencintai kepopuleran. Nah ya, jadi kalau kita masih mencintai harta, ada demes karena harta, ya, ada demes karena jabatan, sehingga nyenggol sini, nyenggol sana, yang sebelumnya orang lain tidak berhak disenggol, akhirnya yang lain yang kalah dan sebagainya dia yang menang, gitu kan? Kemudian cari popularitas. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, jangan-jangan orang ini sedang mendapatkan siksaan dari Allah. Kelihatannya waktu itu habisnya, kesehatnya, saja. Dia masih panjangnya, kan lah kalau lain deh. Nah, ya semangat dilanjutkan banyak. Ya, sedikit lagi satu lagi, ya. Alam tasmu bitaqwa ta'ati ala qaulika. Bukankah kau merasa berat untuk dalam hati untuk melaksanakan taat? Ya, baca Quran, ya ke pengajian berat, ya. Jangan-jangan kalau kita malas masuk ke pengajian, malas untuk melaksanakan ibadah, ya, jangan-jangan kita sedang naudzubillah mendapatkan siksaan dari Allah. Alam tasal alaika ghibah wan namim awal kadhib. Ya. Ya. Apakah kamu dimudahkan, ya, untuk berbuat ghibah? Ghibah itu ngegosip, ya. Jadi kalau umpamanya orang mudah sekali ngegosip, ngomongkan sanes, kemudian mengadu domba dengan orang lain atau berbuat dusta. Kalau kita masih senang seperti itu, masih senang tanpa dipikir, ya, spontanitas, ghibah, ngomongkan orang lain, ngadu domba orang lain, kemudian berbuat dosa, jangan-jangan kalau kita melakukan seperti itu, GG, ya, kita sedang mendapatkan siksaan dari Allah. Ya, itu ya, musat ke satu ditutup, pada ayah berhadiah. Ya, itu mau tutup. Allah bina katin pengajian dia, terus rasa baca adalah. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq wa mutalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Sebentar aja. Ayah opat pertanyaan hiji-hiji ya, hiji. Pertanyaan yang pertama, G dan naon? Moal. Nah, ya mah sana seorang mah ya mahnya bakatku kacinta simkuring we sampun bojo. Kacinta simkuring sampun bojo ka ibu-ibu sadayana kita tentang kenang-kenangan kaum menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan ya barokah ieu janten tirat kabang emok. Nah syukurnya Anda tersyukur kali. Ya. Siapa nama Ibu Hasan Al-Basri? Langsung jangan dijawab dulu. Oke. Ya, batal ya. Batal. Siapa istri Rasul yang menyusui Hasan? Jadi ngaco lah.